Jika sebelumnya kubu Sarwenda terlihat percaya diri setelah Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka, kini situasinya justru berbalik. Senyum puas seolah berubah menjadi keheningan di tengah munculnya bukti baru. Pengacara Minola Sebaya disebut telah mengantongi bukti jejak digital terkait dugaan penghasutan terhadap Ruben di media sosial. Dalam perkembangan tersebut, nama adik Sarwenda dan suaminya disebut ikut terseret dalam laporan pidana. Kini polemik memasuki babak yang semakin panas. Bukti digital dan proses hukum menjadi penentu untuk mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik dugaan penghasutan tersebut. Jangan pancing koi ya, sekali-sekali kita nikmatin pancingan dia. Ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Wah, parah adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Situasi semakin pelik setelah sang adik disebut terseret dalam proses hukum terkait dugaan penghinaan terhadap Ruben Onsu. Kondisi ini membuat Sarwenda berada dalam posisi yang sulit. Muncul sebuah pertanyaan, apakah Sarwenda akan mengambil langkah untuk meminta maaf kepada Ruben demi membantu sang adik keluar dari polemik yang kini menjeratnya? Namun apakah permintaan maaf tersebut benar-benar dapat mengubah proses hukum yang sedang berjalan? Semua masih menjadi tanda tanya dan bergantung pada perkembangan kasus serta bukti yang ada. Artinya terjawab nih Bang, kalau kemarin itu sempat beredar kabar bahwa Koko Hero itu yang salah satu yang dilaporkan bahwa ternyata tidak. Bukan ya Bang? Bukan ya Bang, karena tidak. Tersangkut karena memang yang terlapor itu kebetulan masuk ke live-nya Koko Hero, begitu ya Bang? Ya, jadi Koko Hero lagi live, orang ini masuk ke dalam Koko live-nya itu dan mereka ini masuk menyampaikan sesuatu, ya. Sesuatu yang disampaikan inilah yang dianggap pelapor itu sebagai satu pencemaran nama baik, dan sikapnya Koko Hero juga pada waktu itu langsung melarang orang untuk berbicara hal-hal yang tidak mendasar dan mengeluarkan orang itu dari live-nya si Koko Hero. Jadi sebenarnya hanya itu saja. Apakah kenal dengan akun tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal itu. Jadi Koko Hero hanya sebagai orang yang menjadi saksi saja. Oke, sama-sama aja. Oke, Wendy, mungkin ada yang mau disampaikan untuk para penonton di sini? Enggak, aku dari tadi kan aku denger ya live-nya ya bareng-bareng sama ada tim juga dan semuanya lah denger bareng. Kan kamu tuh tahu banget nih semua kisahnya. Karena kan aku juga akhirnya mengetahui ya kisah sebenarnya. Kan dilihat di YouTube. Jadi aku pengen tahu sejauh mana kamu tahu. Oh, nggak bisa ada kalau bisa kalian. Karena kan kami kan ini kan ditonton kan di YouTube, di media semua kan ada. Kita kan merunut aja. Makanya kalau misalkan ada yang salah atau nggak ada yang nggak benar, biar kita koreksi bersama di sini. Oh tidak, kalau saya sih cuma mengandalkan YouTube. Kan YouTube kan jadi tontonan kita semua. Aku sih berharap ya Ci Wendy ya. Aku kan tadi juga aku di sini salah satu yang ada mendukung Ci Wendy kan gitu loh. Mungkin Ci Wendy bisa kasih tahu nggak sih, memberikan pemahaman sedikit gitu apa ya, yang coba dari pemahaman apa yang tidak benar, coba Ci Wendy bisa bantu luruskan gitu loh Ci Wendy. Aku mau taunya justru kebalik. Apa yang kalian mau tanya ke aku, nanti aku jawab. Nah coba Ci, kamu bertanya, Ci Wendy yang jawab. Tentang anak yang tidak diperbolehkan bertemu itu benar apa enggak sih Ci Wendy sebenarnya, kalau kita boleh tahu? Semua jadwal diketahui bersama, di-share juga. Sekolah di mana, lesnya di mana, dan segala macam semuanya itu tuh pun diketahui oleh semua pihak. Siapa yang menutup-nutupi untuk ketemu, sedangkan dia tuh semuanya tahu. Tinggal datang aja kalau emang mau ketemu. Kenapa susah? Aku tuh bingung dari kemarin kenapa kayak kesannya terlihat nggak dikasih ketemu. Jadwal sudah ada, kenapa nggak langsung datang nyamperin aja selayaknya ya nyamperin. Kenapa adiknya bisa nyamperin, yang lainnya nggak bisa nyamperin? Oke, berarti menurut Ci Wendy ini tentang Ruben ini berarti bohong semua ke Ruben ini. Kok gue nggak ada suaranya sih, gue nggak denger. Ada Ci. Nah berarti ke Ruben ini bohong semua dia ini, ke Rubennya ini. Wah, aku nggak paham nih kalau masalah bohong Katakan apa ya. kita kan merunut dengan apa yang kita tontonkan kan. Nah, Iya, karena kan aku pikir gini loh. ya jujur. Di dunia ini nih saya ibaratnya masih cetek banget lah dibandingin dia senior saya ibaratnya. Jadi dia pasti lebih paham bagaimana di media. Saya mah apalah tuh. Ya, rempahan Regina kalau kata orang. Iya Ci, jadi begini loh. Jadi begini loh Ci Wendy punya keyakinan lain enggak apa-apa. Apalagi Ci Wendy itu kan orang dalam lah. Cuman kan berarti bohong ini, Ruben Onsu ini bohong ini berarti ya. Gitu loh, berarti Ruben Onsu bohong ini. Menurut saya
Menurutmu, keyakinanmu aja, Ci. Menurut saya itu udah terserah kalian. Mau percaya siapa? Menurut keyakinan Ci Wendy, kan Ci Wendy bilang kan, bisa ketemu kan, berarti mematahkan semua, termasuk Ruben ini kan, berarti Ruben ini berarti bohong dong. Iya, Ci. Bagaimana, Ci? Itu tuh hanya kuasa hukum yang bisa menjawab, dan itu tadi sudah dijawab oleh kuasa hukum. Iya, karena kan aku pikir gini loh, Ci. ya jujur di dunia ini nih saya ibaratnya masih cetek banget lah dibandingin dia, senior saya ibaratnya. Jadi dia pasti lebih paham bagaimana di media. Saya mah apalah tuh rempahan rengginang kalau kata orang. Iya, Ci. Jadi begini loh. Ci Wendy punya keyakinan lain enggak apa-apa. Apalagi Ci Wendy itu kan orang dalam lah. Cuman kan berarti bohong ini. Ruben Onsu ini bohong ini berarti ya. Gitu loh, berarti Ruben Onsu bohong ini. Menurut saya, menurutmu, keyakinanmu aja. menurut saya itu udah terserah kalian. Mau percaya siapa? Menurut keyakinan Ci Wendy, kan Ci Wendy bilang kan, bisa ketemu kan, berarti mematahkan semua, termasuk Ruben ini kan, berarti Ruben ini berarti bohong dong. Iya, Ci. Bagaimana, Ci? Itu tuh hanya kuasa hukum yang bisa menjawab, dan itu tadi sudah dijawab oleh kuasa hukum. Aku tidak mau, intinya aku berdiri di keponakan aku semuanya. Siap. Aku nggak Itu peduli gimana yang harus dilakukan, dengan Ci? masa lalu hubungan siapapun. Yang aku pentingkan adalah psikolog maupun mental semua ponakan aku. Yang lainnya aku tidak peduli. Gitu. Cuman kan begini, Ci. Kalau Aku dari kan mau bicara bicara. punya Ruben kan, cuman pengen, maksudnya Ruben itu kan kasihan biar dia ketemu anaknya gitu loh, Ci. Intinya itu aja sih sebenarnya. Kan aku udah bilang, jadwal tahu, nomor telepon tahu, semua tahu. Nah, maaf, Ci, Kita mau ini dan debat makan biasa aja ya. ini. Karena begini loh, kata pengacaranya Ruben juga, itu dia ada punya bukti bahwa dia itu dipersulit begitu loh. Ya, mana buktinya? Ada pengacara yang kemarin ngomong, aja. Ci. Kemarin pengacaranya ngomong, Ci. Ya tanya juga ke pihak anaknya mau apa tidak dan segala macam. Jangan semuanya menyudutkan yang Ini kata pengacara ya, kata pengacara kemarin. Jadi berarti kalau pengacara harus ngomong benar-benar sesuai bukti yang harusnya dia tahu dong. Tanya anak-anaknya, samperin anak-anaknya. Ngapain keluar-keluar di media? Buat apaan? Gak malu apa? Semua tahu. Nah, maaf, Ci, Tidak mau ini dan debat biasa aja ya. Karena begini loh, kata pengacaranya Ruben juga, itu dia ada punya bukti bahwa dia itu dipersulit begitu loh. Ya, mana buktinya? Ada Benar-benar pengacaranya kemarin terang-terangan ngomong, aja. Ci. Kemarin pengacaranya ngomong, Ci. Ya tanya juga ke pihak anaknya mau apa tidak dan segala macam. Jangan semuanya menyudutkan yang perempuan. Ini kata pengacara ya, kata pengacara kemarin. Jadi berarti kalau pengacara harus ngomong benar-benar sesuai bukti yang harusnya dia tahu dong. Tanya anak-anaknya, samperin anak-anaknya. Ngapain keluar-keluar di media? Buat apaan? Gak malu apa? Nah, jadi kata pengacaranya, begitu ketika anak dilarang sekolah, apakah harus diiakan? Ini kata pengacaranya, saya cuman ikutin saja, gitu loh, Ci. Siapa yang ngelarang sekolah? Enggak, maksudnya begini loh. Kan anaknya nggak mau katanya. Bayar mamanya. Enggak, begini loh, katanya anaknya yang nggak mau kan. Nah, apakah ketika ini tidak mau sekolah, apakah ibunya itu menganjurkan untuk tidak sekolah gitu loh, Ci? Nggak mau sekolah. Anaknya nggak mau sekolah, anaknya nggak pernah bolos. Izin. Enggak, kata pengacara ini. Ini kata pengacaranya Ruben. Aku tuh bingung. Makanya maksudnya aku tuh berharap banget ya sama masyarakat Indonesia ya, dimanapun gitu. Intinya tuh bersikaplah netral senetral mungkin. Karena kalian tuh tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Ya, intinya adalah jangan mengatasnamakan anak-anak. Aku berdiri untuk ponakan aku. Aku nggak peduli dengan masa lalu yang mereka jalanin. Yang aku peduli adalah psikolog sama mental ponakan aku yang benar-benar udah aku anggap kayak anak aku sendiri. Jadi kalian semuanya menyenggol kedua belah pihak manapun siapapun itu tuh nggak bagus buat merekanya. Oke. Karena kalian menyerang anaknya itu kalian menyerang ibunya, bapaknya, atau siapapun. Anaknya juga punya mata, teman-temannya banyak.
Ini saya Apakah kalian pernah setuju sama berpikir Ciwendi, kalau misalkan ya. anak-anaknya itu tuh Nah, ingat, jadi dikata-katain di sekolah? pendukung yang di sebelah juga yang bilang Ruben pansus lah segala macam nih. Dengerin nih dari tantenya. Oke, lanjut Ci. Ya apa ditanya aja, aku mah jawab sesuai yang aku tahu. Saya boleh tanya nggak? Ngobrol Mano coba. Ngobrol Mano coba. Jangan oke. Ayo silakan tanya. Mumpung ada adiknya nih. Ayo. Ini kebetulan saya juga kan dulu, artinya saya kan sekolah pendeta juga ini. Ini Kristen kan? Kristen, kita semua Kristen kok. Mau tanya sih, kan ada ya waktu lagi live itu, kalau nggak salah pacarnya itu pokoknya nyenggol-nyenggol tentang penyakit-penyakit gitulah. Nah kayak ke Ruben gitu ya. Nah saya nggak tahu itu masalahnya apa, kan banyak seliweran-seliweran di belakang ya tentang apapun itu. Tapi menurut saya ini saya nggak tahu ya penyakit apapun yang mungkin diderita misalkan. Tapi menurut saya ya apa ya, tadi dibilang anak nggak mau, aku juga ingin bertanya anaknya nggak mau kenapa gitu. Misalkan anaknya mau nggak gitu ya kan, kenapa anak kecil nggak mau bertemu ayahnya misalkan, itu pertanyaannya. Kemudian waktu masalah penyakit itu gimana gitu. Saya sendiri maaf ya, saya mendampingi banyak kasus gitu ya, mau kasus apapun itu lah saya dampingin, kayak gitu. Mau kasus yang terburuk sekalipun tuh saya dampingin, walaupun nggak bisa saya ungkapin ya. Tapi persoalan anak dan orang tua itu memang menurut saya itu apa ya, kayak mana ya, apa kata Tuhan Yesus kan, jangan larang. Bu, jangan berbelit-belit. Poin pertanyaan Ibu apa? Udah sabar, drama halus, sabar. Nggak boleh kayak gitu. Iya, Ciwendinya terlalu mabok, soalnya muter-muter. Sabar. anaknya kenapa nggak mau ketemu ayahnya? Kenapa anaknya tadi kan seperti meragukan anak ketemu ayahnya, itu kenapa? Nah, itu intinya itu ya Bu ya. Oke, Wendy silakan. Apa, Pak? Tunggu, gimana apa? Tadi Ciwendi kan cerita, nak datanglah kan gitu kan, anaknya kan tahu rumahnya, jadwalnya tahu. Iya, apa anaknya mau ketemu kan begitu kan tadi. Pertanyaan kembali, kira-kira kenapa? Kira-kira kalau kayak gitu seakan kan anaknya itu mau nggak sih ketemu bapaknya gitu? Kenapa ada keraguan anak itu tidak mau ketemu ayahnya? Ya balik lagi tanya. Namanya anak yang jarang banget pegang sosmed ya, maksudnya pegang handphone. Banyak banget lesnya. Kan tahu semua jadwalnya. Saya aja ketemu jam 10:30 malam di rumah. Dari jam 6:30 dia keluar dari rumah. Jam 10:30 malam dia baru nyampe rumah. Saya baru ketemu dia jam 10:30 malam. Jadi nggak telepon ayahnya gitu? Ya nggak tahu. Ya kan anak kecil, anak kecil kan harus dikondisikan, maaf ya. Anaknya sudah disuruh terus menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Anaknya sudah disuruh terus menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang melarang untuk ketemu. Kita suruh terus menerus. Gimana Jeng Oke? Ya kalau gitu ya pokoknya bilang ayo dong ketemu dong, main dong, ayo dong ketemu main sama kita aja, mintanya mainnya di rumah. Ya datang aja. Kenapa? Kira-kira menurut Ciwendi ini apa rasa ketidaksukaannya anak-anak itu kepada Ruben? Kira-kira nih menurut Ciwendi ini. Mungkin dia tahu sebenarnya. Saya nggak tahu ya apa yang di pikiran anak-anak ya. Tapi mungkin karena masyarakat Indonesia suka banget sama kemungkinan itu. Yang mungkin dia pernah melihat atau mendengar atau apapun yang seharusnya tidak dia dengar di usia dia dini, menjadi trauma atau gimana kan kita nggak tahu. Ini lagi saya obatin nih. Mungkin ya, masih mungkin ya Ci. Mungkin. Biar mungkin. Tapi ingat ya, yang sudah berurusan dengan keponakan saya akan angkat bicara. Jangan macam-macam. Gak mungkin saya tidak ngebela keponakan saya. Ingat itu baik-baik. Itu berapa? 1.700 tuh, rekam tuh, sebarin ke seluruh dunia. Jadi rekam ya guys ya. Jadi kalian jangan sampai ke anak-anak begitu. Kalian punya keyakinan sendiri. Kalian punya pembelaan sendiri. Terserah kalian. Punya pembelaan sendiri. Terserah kalian. Gua dibilang makan duit ini, makan duit itu. Ingat ya,
yang menyangkut sama keluarga gue bisa gue masalahin bener-bener loh. Gue tidak pernah menumpang sedikit pun. Gue itu membantu mengerjakan pekerjaan yang harusnya gue kerjakan. Gue nggak bela mereka pun, gue ngapa-ngapain ke dulu sama mereka pun, gue nggak pernah yang namanya nyentuh duitnya sedikit pun. Najis juga. Denger ya, najis, gue najis beneran. Kenapa kok najis sih? Kenapa memang? Ya iyalah, gue cari duit gue pakai duit keringat gue sendiri, ngapain gue ngambil duit orang? Enggak, maksudnya Bukan, gua duitnya pengemis. Ruben najis kenapa gitu maksudnya? Ya najis lah kalau gue dibilang, selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Amin. Udah makanya nih 1900 lu rekam tuh ya. Gue nggak pernah tuh yang namanya nyuap-nyuap dimanapun ya. Bapak. Nyuap-nyuap Bapak dimanapun. gue udah nggak ada aja, masih aja dibilangnya kalau misalkan tuh rumah dibangunnya pakai duit ngebohong-bohongin duitnya dia. Bapak gue tuh nggak pernah sedikit pun berpikiran jelek sama dia, apalagi mak gue. Jadi jangan kesannya ya, gue tuh numpang mulu semua keluarga gue hidup sama mereka. Punya kebenaran, Ketemuan masing-masing aja punya deh, keyakinan udah ya. pakai repot ketemuan. Ngapain ngor-ngor di media? Gue juga banyak brand yang harus gue tanganin. Gue juga harus Maaf, gak kalau boleh dibilang gitu. begitu, maaf ini ya. Kalau dibilang begitu itu bukannya dari pihak kalian yang sering preskon sih. Bagaimana kalau jawabannya ada yang ngomong begitu? Gimana tuh kita sering preskon nih? Izin nih, kita paling males banget ngadain preskon, capek. Enggak, tapi maksudnya yang dilihat di sosial media, di YouTube itu kan lebih duluan sering itu. Kita selalu dapat somasi, kita selalu dapat yang nih somasi kita yang dapat. Preskon duluan. Mau gimana itu? Saya itu banyak brand yang bekerja sama atas nama kakak saya. Kerjaannya tuh banyak. Jadi saya nggak mau yang namanya tercoreng gitu nama baiknya. Saya maunya hidupnya damai, nggak didamai-damain. Karena setahu aku memang preskon awal itu mulai dari nol lah. Kalau aku track record dari awal ini setahu aku ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Setahu aku sih memang Tapi begini loh, kata netizen katanya yang sering preskon pihaknya sana katanya. Yang mana yang benar sih sebenarnya? kalau aku secara pribadi ini bukan dari Kalau netizen. kalau saya sih izin nih ya, izin banget nih. Ya, kalau misalkan saya nggak di-attack mulu sih, saya malas banget berurusan sama yang namanya preskon nih, izin. Kalau nggak dari dulu udah saya keluarin nih. Udah berapa tahun nih? Ya. Jangan isu ini, isu itu, aduh capek banget ngurusinnya. Apalagi bawa ponakan saya, keluarga saya, aduh enak banget saya. Bapak gue tuh udah nggak ada nih guys ya. Jangan dibilangnya kayaknya kesannya tuh buruk sama lu. Itu aja deh intinya. Nah itu ya guys ya, dari statement dari Ci Wendy ya. Gue udah ini, rumah gue udah sampai ini rumah yang bener-bener buat anak-anak aja masih mau dipermasalahin. Udah berusaha dibayar kita itu sampai mohon-mohon gue aja yang bayar. Itu aja tetap ditutup aksesnya. Ke dia. Diminta duitnya lagi yang udah dikeluarin. Ya gimana ya? Gue mah bukan hitungan. Terus menurut lu selama ini empok gue nikah jadi pembantu di rumah, nggak dihargain. Lu pada nih ngehujat empok gua nih. Lu yang pada ngehujat dia, dibilang kalau misalkan dia ngambilin duit lakinya. Apa yang diambil duit lakinya? Dia emang digaji sama lakinya? Duit istri gak ada. Duit istri buat jajan lu setahu gua kagak ada tuh. Semuanya yang dibeli harus di video. Ini valid ya infonya ya Ci Wendy ya. Deh pokoknya udah ya. Valid lah. Jadi jangan bener-bener nih pada nih yang dengerin nih ya. Gue sebarin ke seluruh dunia tuh, gue enak, gue bilang enak nih, udah di tahap enak nih, gue udah mau muntah nih gue. Nih yang dengerin nih ya, gue sebarin ke seluruh dunia tuh, gue enak, gue bilang enak nih, udah di tahap enak nih, gue udah mau muntah nih gue. Ingat, gue banyak brand yang harus gue tanganin ya.
Jangan gara-gara lu pada ngetik-ngetik. Iya enak 200 juta. Rembes anjay. Rembers. Kalau misalkan nih ya, kalau misalkan gak di detail, kenapa lu selalu bilang, iya uang sampah aja segini. Lo pernah nggak tinggal di rumah yang besar banget, bayar listriknya aja udah belasan juta sampai puluhan juta, ya? Uang plastiknya mahal. Kalau nggak didetail kayak Kalau nggak di detail nanti dia tanya lagi, ini buat apa, dibuat apa? Makanya detail. Urusan rumah tangga orang diiniin, direpotin, mau bayar ini, mau bayar itu. Ya kalau lo masih jadi laki bini ya bayarin lah. Apa gunanya suaminya kalau misalkan nggak bayarin istrinya? nggak dapat duit jajan gue. Nggak dapat duit jajan juga. Coba lu lihat semuanya yang detail. Kalau misalkan emang netizen jago banget, lu rentetin tuh ya semuanya. Yang kemarin dia bilang ini nominalnya segini, kenapa bisa segini? Ada nggak duit jajan? Berarti Udah dikasih nanti 225 itu setelah apa namanya? Setelah bercerai kan dikasihnya itu kan? Makanya nih para netizen nih. Katanya 6 bulan ini udah nggak diberikan kan ceritanya kan? Tas mahal ya harus dapat dong beb. Nih ada yang komen nih, dapat tas mahal ya harus dapat lah. Gimana sih lu nikah? Kalau misalkan lakinya beliin hadiah buat bininya ya masa kagak ini. Ini kenapa gue di sini? Aku yang besarin Ci. Ayo silakan mereka. Gak apa-apa, mereka terus. Aduh, gue jadi lupa kan mau ngomong apa gara-gara gue mukanya gede tiba-tiba. Enggak ada apa-apa, ayo terus. Intinya guys ya, kalau misalkan suami dulu kan masih jadi laki bini. Kalau misalkan laki beliin hadiah buat bini, ngapain lu hitung? Di konten juga. Kalau nggak konten coba dah, nggak mungkin nggak konten. Mau dibalikin aja nggak nih barang-barang ini? Sikat nih kata gue mah. Jujur ya, bukan sombong. Tuhan nggak kasih gue boleh sombong, jangan sombong Indi katanya, ya. Cuman berapa biji tuh? Coba kumpulin kontennya. Tuh udah pasti ada di konten soalnya nggak mungkin nggak di konten. Akhirnya yang ketik Sarwenda lebih banyak. Alhamdulillah. Gak malu akan selalu menang. Jos. Tulang aja dibikin video jadi red card buat si gue. Aduh ya udahlah, red card kan mahal emang Sarwenda mah. Terus yang bilang ngapain sih nge-live-nya di rumah? Ya gimana ya, anaknya itu mau ketemu emaknya dari dulu juga kerjanya dari rumah. Kenapa kita itu tuh ngambil kerjaan live? Karena live itu bisa dari rumah, guys ya. Dia itu kerja di rumah. Kenapa? Biar bisa ngejagain anaknya, biar bisa ketemu sama anaknya. Anaknya ketika pulang, emaknya tuh di sono. Kalau nggak ada semuanya pergi kerja deh, nggak ada yang satupun di rumah. Kasihan dong anak-anaknya nggak dapat perhatian orang tuanya. Ngapain emaknya rela bangun jam 5 pagi buat masakin? Lu katanya gampang tuh, gua aja nggak masak jam 5 pagi. Gua bilang Sarwenda jago, bisa masak jam 5 pagi setiap hari, gua sih ogah. Jadi nggak semua orang bisa tuh masak jam 5 pagi ya. Dengan kegiatan yang jam 2 pagi, jam 3 pagi baru bisa istirahat gara-gara live. Terus jam 5 pagi gua harus lagi tuh yang namanya apa? Masak. Laki gua mah udah suruh gua pesen aja di Gojek. Ya, apalagi yang lu mau tahu sini deh. Berem gua repot. Aduh, ya udahlah, kan mahal emang Sarwenda mah. Terus yang bilang ngapain sih nge-live-nya di rumah? Ya gimana ya, anaknya itu mau ketemu emaknya dari dulu juga kerjanya dari rumah. Kenapa kita itu tuh ngambil kerjaan live? Karena live itu bisa dari rumah, guys ya. Dia itu kerja di rumah. Kenapa? Biar bisa ngejagain anaknya, biar bisa ketemu sama anaknya. Anaknya ketika pulang, emaknya tuh di sono. Kalau nggak ada semuanya pergi kerja deh, nggak ada yang satupun di rumah. Kasihan dong anak-anaknya nggak dapat perhatian orang tuanya. Ngapain emaknya rela bangun jam 5 pagi buat masakin? Lu katanya gampang tuh, gua aja nggak masak jam 5 pagi. Gua bilang Sarwenda jago, bisa masak jam 5 pagi setiap hari, gua sih ogah. Jadi nggak semua orang bisa tuh masak jam 5 pagi ya. Dengan kegiatan yang jam 2 pagi, jam 3 pagi baru bisa istirahat gara-gara live. Terus jam 5 pagi gua harus lagi tuh yang namanya apa? Masak. Laki gua mah udah suruh gua pesen aja di Gojek. Ya, apalagi yang lu mau tahu sini deh. Berem gua repot. Padahal Ayo mau nanya, ayo tanya ini ceritanya ya. Ayo, yang mau nanya cepetan. Sebelum dia sibuk nih. ibu-ibu semua kayak gitu ya, mungkin ibu-ibu yang lain. Kalau gue sih, laki gue sih mau nerima gue apa adanya ya. Ibu-ibu yang lain kegiatannya kayak gimana ya kan? Ibu-ibu tuh nggak gampang, bener. Ibu-ibu nggak ada satupun yang gampang ya.
masak lah, ngurus anak segala macam, tapi lu juga nggak cari duit buat anak lu, banting tulang. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus jam 5 rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari gantiin jadi Sarwenda, lu mati gua rasa. Dia juga single mom guys ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain lu kita ngebingungin kerjaan orang. Dia juga single mom guys ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain lu kita ngebingungin kerjaan orang. Dia ketawa-ketawa happy dikit lo, orang langsung kayak ih kebucinan. Ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam nggak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu lu ketik aja tuh Seci School loh. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali itu berapa harganya? Jadi Ruben nggak bayarin sekolah ya cuy ya? Waduh, kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih, kita timnya. Ini sekarang gue yang berkicot nih, ngebela keluarga gue, memponakan gue nih. Ayo kita siapa yang di sini. Tahu Dia yang tahu aja ya, ITT ya. Tahu rumahnya di mana, sekolahnya di mana, jadwalnya apa, jangan drama bener, kayaknya nggak bisa ketemu banget sama keluarga anaknya. Loh, banyak kali lah. Sekarang ada Dia ketemu aja. Malah senang kita kalau misalkan semuanya damai itu ya, ketemu jalan-jalan deh tuh. Oh itu tadi disampaikan si Wenda tadi di VC bareng kuasa hukum karena pengennya Micu, lu bilang kenapa anak gak boleh ketemu, baru gua kasih tau ya Micu. Emang begitu maunya, tapi ya Allah Tuhan Yesus ya, semua orang ngomong Ci yang kuat ya, Ci yang kuat ya. Gue yang tadinya enak banget ngeliat sosmed, gue tuh orang yang paling males banget ngeliat sosmed, sampai enak ngeliat sosmed. Muka empok gue semua perasaan gara-gara 200 juta sebulan ya Tuhan Yesus. Emang kebutuhan orang tuh beda-beda.